Karena ini bersifat secara garis besar, maka yang kita pelajari adalah garis-garis yang besar yang khusus ya. Jadi yang penting berkaitan dengan penyataan prainkarnasi Kristus ya, yang kita pelajari. Daniel pasal ketiga. Daniel pasal ketiga. Nah, kalau kita lihat di dalam Daniel yang pasal kedua 47 yang di atasnya, kalau sudah pakai yang manual ya, di situ ada pengakuan dari Raja Babel dan juga dari Daniel sendiri yang mengatakan kepada Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar. Dikatakan di sini, demikian perkataan Nebukadnezar, pasal 2 ayat 47, berkatalah Raja Nebukadnezar kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah. Jadi the God of gods gitu ya, the Lord of lords, mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja, the King of kings, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu, the mystery of kingdom of God ya. 48, lalu Raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel ya, termasuk dukun-dukun di bawah Daniel. Bagaimana Daniel mengatur, bagaimana dia menyampaikan firman Tuhan, saya percaya Daniel mengabarkan Injil kepada para ahli kebatinan, orang-orang kepercayaan, dukun-dukun, paranormal, dan dia berkhotbah mengajar mereka. Kan ini ketuanya dia, betul ya? Jadi jangan dipikir ini pendeta-pendeta terus nabi-nabi, bukan. Ini Babel. Babel itu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi dia dipercaya untuk menjadi kepala semua orang bijaksana. 49, atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Jadi secara khusus Daniel itu menjadi wakil tangan kanan dari Nebukadnezar. Jadi untuk mengatur secara organisasinya diserahkan ke Sadrak, Mesak, dan Abednego, menyerahkan pemerintahan. Jadi ini luar biasa ya, saudara, dibuang tetapi dipercaya oleh Tuhan. Di dalam masa-masa yang sulit, toh akhirnya raja itu bisa digerakkan Tuhan dan menempatkan orang-orang yang dilawan oleh kerajaan itu tetap di atas ya. Kemarin kita mendengar dari Pak Yosef Tong, sangat ingin ketemu dengan Bapak Ahok, dan kalau bisa menjadi Menteri Dalam Negeri, membersihkan pemerintahan gitu ya. Tapi itu satu keinginan, dan kita Allah berdaulat, dan kita bisa berdoa apapun, tapi Tuhan yang berdaulat. Tempat terbaik adalah Tuhan yang berikan. Kita bisa berpikir yang terbaik ABC ya, tapi Tuhan bisa menempatkan anak-anaknya yang terbaik menurut rencana Dia ya. Kita doakan kalau Indonesia diberkati dan mendapatkan orang seperti ini ya, kita bersyukur. Nah saudara, dari pengakuan ini tidak lebih dari beberapa waktu Nebukadnezar itu forget it, melupakan pengakuannya. Termasuk nanti anaknya Belshazzar juga sama. Apa yang menjadi kebaikan-kebaikan orang-orang Israel atau bangsa Yahudi yang dibawa pimpinan Nebukadnezar, yang dijajah oleh Nebukadnezar atau dikuasai, saudara, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu melakukan apa yang harus dia lakukan, yang ada batas-batasnya. Dia bisa bekerja sama dan mengabdikan diri kepada Nebukadnezar. Padahal ini jahatnya luar biasa, saudara. Ya, jadi konteksnya adalah, Pak, apa boleh saya berada di bos yang jahat luar biasa? Jawabannya boleh. Tapi pasti ada suatu waktu saudara akan melawan bosmu sendiri dengan resiko mati, dipecat atau dan lain-lain. Bukan hanya di dalam anak Tuhan atau di dalam orang-orang percaya, tapi di luar orang percaya pun kita sama, iman reform sama, dan iman kita sama adalah semua adalah dikendalikan oleh Tuhan. Baik kerajaan yang dibawa kendali bangsa Israel atau di luar Israel, baik di dalam gereja atau di luar gereja, semua dikendalikan oleh Tuhan.
Baik pemimpin gereja, baik pemimpin negara, dan pemimpin siapapun, sampai RT RW kita pun, itu yang mengizinkan menjabat adalah Tuhan sendiri. Ya, sampai detail yang tidak pernah kita pikirkan, dan itu dijamin oleh Tuhan. Ya. Nah, setelah kita belajar tentang fiery furnace, jadi artinya bahwa nyala api yang sungguh-sungguh sudah dinyalakan oleh Tuhan, dan kita masih ingat dari awal kita mengenal doa Abraham dan waktu dia tertidur. Masih ingat ya? Pada pasal yang ke-12 sampai pasal yang ke-15. Dan dia tertidur dan dia melihat api yang gelap, yang pekat, dan keluar dari sana penyiksaan dan pembuangan serta kesengsaraan umat Israel. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Jadi Tuhan itu sudah memberitakan pada Abraham bahwa keturunanmu akan seperti ini, terjadi seperti ini. Dan saudara, lambang nyala api atau perapian di dalam tungku perapian, atau dikatakan di sini perapian yang menyala-nyala. Saudara, itu bukan konsep cuma 1-2 kali, tetapi itu sejak daripada Abraham diangkat menjadi bapak bangsa Israel dan segala bangsa, itu sudah diberitahukan tentang api ini, perapian ini. Dan itu diulangi oleh para nabi, oleh Yesaya, oleh Daniel, diulang-ulang. Bahkan nanti menuju pada puncaknya, perapian itu akan menyala adalah murka Allah, lambang dari murka Allah yang kekal itu akan menyala selama-lamanya, dan hanya Kristus yang bisa meredam dan bisa mengembalikan kebencian dan kemarahan Allah, kegeraman Allah itu menjadi satu kasih dan belas kasihan dan kemurahan yang luar biasa. Nah, kita akan belajar nanti hari ini, ada 5 cara kita menafsirkan Alkitab secara Christological hermeneutics, centrality of the Bible. Jadi bagaimana kita melihat bahwa Nebukadnezar, kemudian Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego, dan ada di situ anak dewa, anak Allah istilahnya gitu ya, anak Allah, anak dewa, yang ada di tengah-tengah Sadrak, Meshach, dan Abednego. Siapakah dia? Nah, saudara, banyak penafsir Alkitab yang tidak mengakui Kristus sebagai pusat, dan di dalam Lukas 24 ayat 37, 39, 43 sampai 45, segala sesuatu menceritakan tentang aku, berpusat pada satu, memberitakan dan memuliakan, menyatakan kesaksian, memberitakan, menunjuk kepada saya. Nah, saudara, di situ begitu kita tidak percaya ini, kita langsung terlepas, semua itu pecah semua, dan tidak ada garis yang membawa kepada satu kesatuan progressive revelation. Jadi progressive revelation itu berpusat di dalam pekerjaan prainkarnasi Kristus. Dari sejak dunia ini diciptakan, kemudian Adam jatuh dalam dosa dan diberi baju kulit binatang dari binatang yang dipersembahkan, dan semua melambangkan tentang Kristus. Pelangi, Bahteranu, perjanjian-perjanjian yang ada, semua menuju pada Kristus, dan seluruh isi daripada hukum Taurat dan seluruh ritual yang ada dalam bait Allah, mulai dari depan sampai kepada ruang maha suci yang isinya adalah tabut perjanjian, semua itu adalah menuju kepada Kristus. Nah, saudara, dan disinilah kenapa kita berjuang mati-matian untuk menegakkan kemuliaan Kristus di dalam gereja Tuhan dan di dunia ini. Saudara, itu adalah cara satu-satunya mengembalikan manusia untuk datang pada Tuhan, dan tidak ada cara lain, saudara. Dengan kebaikan, dengan moral, dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin dinilai orang adalah keagamaan, tidak bisa membawa orang diselamatkan. Dan hanya melalui anaknya. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3. Berkali-kali Tuhan berbicara kepada setiap bangsa, segala masa, segala waktu, dan segala bahasa yang ada. Tuhan menceritakan semua, dan kemudian melalui nabi-nabinya, melalui orang-orang utusannya, melalui malaikat-malaikatnya, sampai akhirnya puncaknya melalui Kristus. Nah, saudara, disinilah. Jadi kenapa harus Kristus? Dan kalau kita tidak menganggap Kristus sebagai eksklusif di dalam iman kita dan jalan satu-satunya keselamatan kita, berarti kita tidak mengaku semua pekerjaan Tuhan yang dari awal Adam dan Hawa diciptakan itu sampai akhir zaman, saudara, kita kehilangan kekuatan iman kita. Dan disitulah orang Kristen runtuh semua.
Ya. Nah, kita belajar hari ini. Perapian yang menyala-nyala. Ayat yang pertama. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Ya, saudara perhatikan. Raja membuat sebuah patung, dan itu dikatakan membuat atau mendirikan itu 9 kali. Itu ada catatannya di sana. Saudara, ada repetisi, ada pengulangan-pengulangan dalam Daniel pasal 3, dan seluruh kitab Daniel itu sering ada pengulangan-pengulangan. Artinya apa yang terpenting itu diulangi yang paling banyak. Jadi tokoh sentralnya nanti kalau kita perhatikan baik-baik, saudara, itu tentang pengulangan itu kita tahu jelas. Namanya adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego, itu 13 kali. Jadi sentralnya adalah anak-anak Tuhan yang akan menjadi subjek dan kekuatan memancar kemuliaan Tuhan di dalam diri orang ini. Dan itu 13 kali nama Sadrak, Mesak, Abednego, dan diulang-ulang terus. Dan yang mengulang-ulang itu kebanyakan berkaitan dengan Nebukadnezar. Ya. Jadi mendirikan itu 9 kali. Ayatnya saya tidak baca. 1, 2, 3, 5, 7, 12, 14, 18. Nah, saudara bisa baca sendiri. Nanti saudara bisa minta filenya dan semuanya. Dan kita semua bagi filenya atau powerpointnya. Yang kedua, saudara perhatikan. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan wakil raja. Nah, saudara, ini penting sekali. Jadi mengumpulkan wakil raja. Jadi raja-raja itu punya wakil. Wakil apa? Wakil dalam seluruh kerajaan-kerajaan yang ada. Jadi raja ada wakilnya raja. Dari raja-raja yang ditempatkan masing-masing di kerajaan-kerajaan kecil itu menjadi wakil raja yang pusat. Jadi bukan wakil rajanya Nebukadnezar, bukan. Tapi wakil raja dari raja-raja yang ada ini. Raja-raja ini wakilnya Nebukadnezar, takluk pada Nebukadnezar. Jadi kerajaan di atas segala kerajaan. Menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri penabisan patung yang telah didirikannya. Ya, luar biasa itu, saudara. Ya, berapa kali kak itu dibicarakan tentang orang-orang dari semua kepala bahasa dan semuanya, nanti kita baca gitu ya. Saudara, dikatakan di sana nama-nama ini yang ada, para wakil itu harus menyembah dan tidak boleh tidak. Ini artinya adalah dengan mendirikan berhala itu, dengan mendirikan patung yang untuk disembah itu, saudara, ini bertujuan untuk menyatukan seluruh kerajaannya. Nah, ini penting ini. Kenapa penting? Waktu Tuhan Yesus mengatakan akulah kepala gereja, saudara, itu sedang mengacu kepada pengertian-pengertian di dalam perjanjian lama yang berpusat kepada otoritas, dominasi, kekuasaan satu pribadi yang semua harus ikut, supaya semua bersatu padu, mengikuti perintah. Nah, saudara, ini dikatakan bahwa para wakil raja sampai kepada pemimpin di daerah itu disuruh berkumpul untuk apa? Jadi ini besar sekali, saudara. Ribuan orang datang dan berada di tengah-tengahnya. Kalau gambarnya tadi sudah kita lihat yang atas, ada lagi nggak di bawah? Dan itu ada. Nah, di sini mereka berkumpul dan patung emas yang besar itu, yang tinggi kayak 62 hasta kali 30 itu 18 meter. Saudara. Itu emas semua. Saya tanya, emasnya dari mana? Bait Allah yang dikerap itu. Jadi bahannya bait Allah, terus dipakai oleh Nebukadnezar, dicampur dengan bahan-bahan yang ada di situ, dia kemudian dirikan. Jadi itu adalah percampuran kompromi dan kompromistik, semua yang gak karu-karuan, sinkretisme semua berada di situ, dan jadilah satu agama baru yang menyatukan semua agama. Nah, itu di dalam zaman modern namanya New Age Movement. Kamu dan saya, agama saya, asal Tuhannya sama, kita sama Tuhan pencipta, sama kamu dan saya, kita sama-sama diselamatkan. Itu sama dengan Nebukadnezar, mirip. Jadi New Age Movement itu membuat agama di atas segala agama. King of Kings, Religion of Religions.
Jadi tidak ada yang istimewa, termasuk tentang konsepnya Allahnya orang Israel sama dengan Allahnya semua. Jadi satu semua. Kita semua Allah semua sama. Maka Nebukadnezar disebut sebagai politeisme. Karena dia percaya segala Allah. Allah Israel dia percaya juga, Allahmu juga percaya. Maka dia adalah raja politeisme. Bukan monoteisme. Dia percaya, oh rajamu, oh ya percaya, Allahmu tinggi betul, Allahmu tinggi betul. Saya percaya. Apakah orang percaya seperti politeisme itu diselamatkan Tuhan? Jawabannya tidak, saudara. Politeisme, ateisme itu penghuni neraka. Monoteisme pun penghuni neraka kalau tidak benar-benar berpusat pada Kristus. Nah, kenapa itu taruhan besar sekali? Nama Kristus sampai Yesus dibunuh orang Israel itu karena ini, saudara. Karena Tuhan Yesus yang melanggar keesaan Allah. Allah itu esa, kenapa kamu kok menyaku dirimu Allah? Berarti ada dua dong. Kurang ajar kamu. Dan Yesus mengatakan, Bapa dan aku adalah satu. Sama Allahnya, esa juga. Oh nggak bisa, pikiran saya dua kok bukan esa. Di situ saudara, konsep tentang spiritualitas akhirnya menjadi konsep matematis, biologis, dan semuanya rusak semua. Dan Nebukadnezar punya ide yang sangat brilian sekali, menyatukan semua kerajaannya di dalam apa? Hukum Taurat yang pertama, Keluaran pasal 20 ayat 5. Jangan ada padamu ilah lain. Surah itu dipakai oleh Nebukadnezar. Jangan ada padamu ilah lain. Ini ilahnya. Sama kan? Nggak boleh ilah lain. Semua ini Allah dari segala Allah. Jadi kalau saudara perhatikan baik-baik, King of King, Lord of the Lord itu sudah dipakai oleh Nebukadnezar. Konsep-konsep itu sudah ada dalam Nebukadnezar. Di Nebukadnezar ini sebenarnya dia tuh sudah mendekati kayak iblis, saudara. Menyamakan diri dengan Allah. Maka Tuhan Yesus waktu mau dibunuh, kenapa mau dibunuh? Karena kamu menyamakan dirimu dengan Allah. Lalu Nebukadnezar nggak dibunuh, kenapa? Karena takut semua. Yesus nggak dibunuh, kenapa? Ya karena nggak ada kekuatannya, lemah sekali dia. Coba kalau Nebukadnezar, ayo berani kamu. Kagak Pak. Nah, lihat Tuhan Yesus gitu kan, anaknya tukang kayu, orangnya lembut seperti itu. Ya. Nah di sini dikatakan para orang-orang tadi itu berkumpul dan berkali-kali mereka dihimbau untuk datang, saudara. Lalu ayat yang ke-3, lalu berkumpullah para wakil raja dan para penguasa, para bupati, para penasihat negara dan para bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri penabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Jadi didirikan udah 3 kali, didirikan. Jadi menjelaskan bahwa Nebukadnezar mempunyai satu keinginan yang sangat kuat untuk menyatukan di bawah kendali kekuatan kekuasaannya. Saudara, tidak ada orang yang bisa menyamai Nebukadnezar. Hitler pun nggak bisa. Saddam Hussein pernah mengatakan kalimat bahwa kami ingin Irak menjadi jaya seperti Babel yang dulu. Karena Irak itu ya Babilonia. Dan Saddam Hussein mengatakan itu. Begitu dia mengatakan itu, nggak lebih dari setahun, akhirnya dia ditumbangkan. Ya, Stalin juga sama, patungnya ditarik kemudian dihancurkan semua. Saddam Hussein juga sama, patungnya diambrukin, dihancurin semua. Ya, semua patung di dunia ini yang memuja-muja raja atau perdana siapapun, satu persatu hancur. Dan satu yang belum hancur, saudara tahu siapa? Yang sekarang ada di Tiananmen. Saudara tahu siapa? Mao Zedong. Saya lihat hampir 50 meter di air keras itu ya. Jadi kayak dewa. Mao Zedong gitu. Sampai hari ini, saudara mau ikut? Nanti bareng saya. Dan di sana ditempatkan di sana dan dilihat. Dan saudara kalau kita lihat, kenapa sih mereka terus tidak mengubur itu? Saudara, karena figur, saudara. Jadi bangsa China itu lagi mencari figur, nggak ada figurnya, ya udah ini aja. Sampai kapan ya? Sampai ada figurnya. Xi Jinping, Xi Jinping yang lain nggak jadi figur.
Yang tetap menjadi figur itu mau cetuk. Sampai kapan itu? Nah, saudara, mereka lagi mencari satu bentuk sistem pemerintahan yang baru. Saya dengar dari Pak Yosef, dengar dari Pak Samuel Ling, dari Profesor Enoch Wan, China sampai bertahun-tahun ini masih mencari bentuk pemerintahan. Apakah demokrasi atau murni komunis atau variasi bagaimana? Mereka mempelajari dari Lao Tzu, Konghucu, semua termasuk Kristus, kekristenan. Apa yang bisa diambil dari kekristenan yang bagus? Kasihlah musuhmu. Nah, ini bagus, tak ambil. Kayak Nebukadnezar sama. Oh, yang di Buddha bagus apanya? Ahimsa. Ambil. Jadi orang-orang semuanya disuruh turut dan tidak boleh ada kekerasan. Kasihlah musuhmu. Jadi yang diambil sesuatu apa? Untuk menyatukan orang-orang seluruh pemerintahan yang ada dan batas-batas provinsi yang ada di China. Dan saudara, ini sama. Jadi semua kita melihat bahwa agama-agama nanti termasuk negara semuanya akan memiliki satu untuk melindungi kebersamaan. Saudara, akhirnya kita disatukan dalam satu penyembahan berhala. Apakah Indonesia nanti ke depan terjadi seperti itu? Doakan, saudara. Bisa nggak terjadi? Bisa. Karena nanti di akhir zaman ada antikristus yang akan membawa satu agama baru. Dan itu sangat mengerikan sekali. Dan setiap orang yang tidak mengakui dia, seperti yang katakan Nebukadnezar, akan dimasukkan dalam api yang menyala dan begitu panasnya. Dan itu akan ada. Justru jangan dipikir nggak ada, ada. Dinubuatkan ada di Alkitab. Ya, makanya anak-anak kita harus kita didik baik-baik. Bukan hanya nanti akhir zaman, di dalam hidup kita juga sama. Ya. 4. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Yaitu ada sekitar 3 kali. Itu bentuknya singular ya, bukan bangsa-bangsa, bukan. Jadi Nebukadnezar sudah yakin, seyakin-yakinnya GR dia. Jadi dia sudah menyatakan satu kebangsaan yang baru. Kebangsaan apa? Yaitu di bawah satu penyembahan berhala. Nah, saudara perhatikan. Satu tulisan dari Will Durant tentang kebudayaan. Saudara, yang bisa menyatukan kebudayaan itu adalah agama. Maka konsep yang paling rusak, yang paling memecah adalah agama. Yang paling menghancurkan itu agama. Tapi yang paling mempersatukan agama. Maka seluruh negara Timur Tengah hancur semua karena apa? Agama. Karena mereka masuk dalam kesatuan, mereka ingin bersatu, Nah, begitu ingin bersatu, saudara, di situ harus ada yang disembah, harus ada figur, harus ada yang panutannya. Nah, akhirnya mereka membuka satu penyembahan berhala. Jadi ini singular untuk menjadi satu kekuatan yang sama tertuju kepada penyembahan berhala. Saya tanya, saudara, jadi patung berhala yang didirikan Nebukadnezar itu wajahnya mirip siapa? Wajahnya siapa? Saudara, menurut penafsiran, ya wajahnya Nebukadnezar sendiri. Jadi dia sendirilah yang didirikan, emas-emasnya siapa wajahnya? Nggak mungkin wajahnya kayak kuda apa gitu ya. Kemungkinan besar wajahnya seperti mukanya dia. Ya, itu menjadi satu penafsiran. Dan ini yang penting adalah bangsa-bangsa sudah disatukan menjadi satu kebangsaan yang baru, ya, kebangsaan yang baru, ya. Oke, yang kelima, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Jadi ada pusat objek penyembahannya, dan ada cara bagaimana kita untuk bersama-sama dan dikomando oleh liturgi, puji-pujian, oleh gerakan-gerakan rebahan dan semuanya. Dan kemudian kita memuji-muji berpusat kepada siapa? Raja di atas segala raja, yaitu Nebukadnezar. Engkaulah Allah kami, Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah Tuhan kami. Kenapa Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah? Nah, kan hukum Taurat jelas, jangan menyembah Allah lain di hadapanku. Ya. Nah, di sini kita belajar ayatnya ke-6, coba kita lihat.
Siapa yang tidak sujud menyembah dan dicampakkan, akan dicampakkan seketika juga dalam perapian yang menyala-nyala. Jadi ada tempat penyembahan, ada tempat perapian, dan itu nggak jauh. Kamu nggak nyembah, bawa masukin api. Sembah nggak? Nggak. Sembah nggak? Masukin. Semua nyembah semua. Tinggal 3 orang nggak menyembah berdiri. Otomatis kelihatan, saudara. Oh, gitu kan? Yang 3 ini orang Israel, Sadrak Mesak itu nggak Daniel kemana? Jaga istana. Dia nggak ikut. Tapi ketiga orang temennya itu ikut. Dan semua tunduk gitu menyembah gini-gini. Semua orang itu liatin siapa? Nggak liatin situ lagi, liatin dia. Ini kenapa nggak nyembah? Apalagi dia orang Israel dan diiri dengan orang-orang di sekitarnya, maka disitulah menjadi problem besar sekali. Ya, dilaporkanlah Sadrak Mesak Abednego itu ya. Ayat 8. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kastim menuduh orang Yahudi. Nah, orang Kastim ini adalah orang yang sangat iri dengki dengan keistimewaan dan kepintaran. Saudara, iri itu membawa diri kita hancur. Kemarin Pak Yosef Tuhan bagus sekali. Saudara, sumber perpecahan dari gereja itu adalah iri hati. Dan yang tidak bisa ditolong lagi adalah orang yang memecah gereja, disiplin gereja. Dan di dalam Alkitab tidak diampuni Tuhan. Dalam kasus-kasus firman Tuhan, termasuk dosanya Akan, itu tidak pernah dimaafkan Tuhan. Itu dekat dengan menghujat Roh Kudus. Ya, jadi barang siapa yang tidak menyembah pada Tuhan, yang tidak bisa disatukan, dan kemudian isi hatinya apa? Penuh dengan iri hati, terus kemudian keberhasilan orang itu menjadi bukan pemujaan dan kemuliaan Tuhan, tapi menjadi dirinya yang ingin dimuliakan. Nah, di situ timbul keinginan-keinginan. Nah, saudara, ini adalah hati yang sudah rusak ini biasanya itu akan terpelihara dan menuju kepada tindakan-tindakan seperti orang Kastim ini. 9. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup Tuanku." Betul kan? Ya Raja, kekalah. Kekal itu dewa loh, saudara. Jadi Nebukadnezar ini udah dijadikan dewa. Raja, engkau ini dewa, engkau ini kekal hidupmu. Ya. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian harus mutlak itu sujud menyembah patung emas itu, dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan mereka berkata, ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel. Nah, mereka iri nih. Apa irinya? Yang Tuanku kasih itu loh, menjadi pejabat yang tertinggi itu. Nah, dia hantam, dia tunjuk. Yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan, tidak memperhatikan, tidak menggubris, atau dikatakan meremehkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Dewa dan patung emas sejalan plus Tuanku Raja. Jadi ketiga ini adalah berhala. Dewa, patung emas, Nebukadnezar. Ini satu. Ya, yang membuat satu orang. Yang memikirkan, yang berpusat pada Nebukadnezar semua. Jadi seluruh kerajaan itu berpusat pada Nebukadnezar. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dengan marahnya dan dengan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka. Ya, Nebukadnezar nggak langsung marah, dia menginterogasi, menginterview. Apa yang dikatakan? Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Dicek, saudara. Ya, bagus ini raja ini ya. Jadi nggak sembarangan, nggak asal ngomong aja ya, kayak pilkada asal ngomong ya. Nah, saudara, dikatakan
kenapa kamu nggak nyembah? Betul nggak? Kamu nggak nyembah. Sekarang jika kamu bersedia, nah diberitahu, kan saya dengar ini kan, kamu nyembah nggak? Kalau kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkala seruling kecapi, rebab, gambus, dan serdam, maka dikatakan, dan sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah? Saudara, ini sudah garis bawahi. Jadi dewa manakah atau Allah manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Padahal pada ayat 47 pasal 2 yang sebelumnya, mulutnya Nebukadnezar mengakui siapa? Allahnya Daniel yang maha tinggi itu dan satu mesab itu Allahnya, Allah yang luar biasa. Betul kan? Hari ini dia tantang Allah itu sendiri. Yang dia puja, dia tantang sendiri. Dengan apa? Bisa nggak ada Tuhanmu, Allahmu, dewa siapapun yang bisa melepaskan kamu dari tanganku? Ya, saudara, ini satu bentuk pride, kesombongan yang sangat kelewat batas. 16, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Mereka tidak mau berdebat, mereka tidak mau menjawab, dan seharusnya Nebukadnezar sudah tahu sendiri, karena dia sudah pernah mengaku 2 kali tentang siapakah Allahnya orang Israel Yahudi ini. Pasal pertama dan pasal kedua. Nah sekarang pasal ketiga, dia lupa. Kenapa orang bisa lupa diri? Ya karena dia punya kekuasaan, punya kekuatan yang luar biasa, dukungan rakyatnya yang menyatu semuanya, dan dia merasa nggak butuh Allah lagi, nggak perlu takut dengan Allah. Bahkan Allah yang takut dengan saya. Gitu kan? Nah, surah di sini 18 dikatakan, tetapi seandainya tidak adalah Tuanku mengetahui, ya. Saya ulang 17 ya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, ini pengandaian, saudara. Jadi pengandaian itu tidak ada satu kepastian, keyakinan bahwa Sadrak, Mesak, Abednego pasti ditolong Tuhan 100%. Dan doa seperti inilah doa yang tertinggi dalam iman orang percaya. Saudara, nanti kita punya level doa, ya, minimal ada 3 level. Level yang pertama, kita doa seperti anak-anak, Tuhan masih dengar, masih dikasih. Level kedua, doa dewasa. Dan level ketiga adalah level yang puncak, seperti Ayub, Sadrak, Mesak, Abednego, seperti Tuhan Yesus, seperti juga Paulus, dan semua orang percaya yang pada puncak itu. Jadi yang pertama, saudara, karena pengertian dan pengetahuan firman Tuhan kita sangat rendah sekali, dan baru pertama kali banyak orang mengalami banyak hal yang mereka lihat itu sebagai penyertaan Tuhan, mujizat, berkat yang luar biasa, keuangan, ekonomi, itu sebagai jawaban Tuhan, karena mereka kurang berpengetahuan dalam iman. Waktu mereka sudah dewasa, mereka sudah menyerahkan pada Tuhan, dan mereka bertanggung jawab, mereka yang bekerja, dan mereka bisa meminta pada Tuhan. Tapi mereka sudah bisa tahu, sudah bisa meminta apa yang kehendak Tuhan. Itu sudah dewasa, tidak makan lagi makanan-makanan yang keras, seperti bayi yang harus halus, tapi dia bisa makanan-makanan yang keras. Jadi dia bisa tahu, oh ini nggak berkenan pada Tuhan, saya nggak bisa minta ini. Jadi dari dirinya dia tahu karena dewasa. Nah pada saat yang terakhir di puncak tertinggi iman, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, adalah menyerahkan semua perkara kepada Tuhan. Jadi semuanya ada ancaman ini. Siapa yang bisa menyelamatkan dewa kamu dari tanganku? Aku akan bunuh kamu, aku akan masukkan kamu dalam api perapian yang menyala-nyala. Bahkan dikatakan ditambah 7 kali, bukan. Jadi kalau 1000 derajat 7000, bukan. Itu figuratif artinya. Kalau 700 kali 7 4900, nggak bisa, saudara. Ya artinya apa? Yang paling panas. Itu artinya 7 kali. Ampunilah 70 kali 7. Ya yang paling bisa kamu ampuni, bukan kamu tetapi Tuhan. Jadi bagaimana? Ya kamu harus mengampuni seperti Tuhan ampuni. Itu artinya 70 kali 7 kali. Setiap angka 7 adalah kesempurnaan dari Allah.
Nah, waktu diminta 7 kali, dipanaskan yang terpanas, artinya yang bisa sepanas apa itu? Kalau panas terus meledak dia. Kan gitu kan? Oh ini udah panasin. Ayo masukkan, gitu masukkan. Terus 3 orang bawa satu-satu kan? Buka. Begitu dimasukin, yang ngangkat mati pisan. Karena begitu buka api yang karena mereka nggak pernah memanaskan sepanas itu, saudara. Jadi dipikir seperti panas biasa ya, plung, nah udah gitu kan, paling panas gitu aja. Oh ini enggak, saudara. Begitu dibuka, bus. Jadi yang bawa Sadrak Mesak Abednego mati semua. Saking panasnya. No, harusnya Sadrak Mesak Abednego ya mati juga tuh. Dilempar kan langsungnya bus gitu kan. Tapi jalan-jalan dia. Ayo melaku nang tujuh. Jalan-jalan. Ini mati tergeletak ditaruh situ. Jalan-jalan. Nah, saudara, kita belajar kalimat yang sangat unik ini. Dan saya membaca pemikirannya Calvin, Martin Luther, Matthew Henry, dan para bapak Puritan tentang kalimat seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Reaksinya Nebukadnezar marah luar biasa, saudara. Semarah-marah dia, apinya juga disuruh marah juga, saudara. Gitu. Saya marah meluap-luap ini, api luap-luapin juga, panasin itu. Nah, biasanya orang gitu kan. Kalau kita marah, saudara, semuanya bareng-bareng ikut marah. Marah semua. Anjing pun ikut marah. Anjing gak ikut tendangnya semua, ikut marah kan. Saudara, jadi Nebukadnezar itu seorang yang sangat ekspresionis, seorang yang sangat bertemperamen, mukanya itu gampang berubah, dan langsung begitu nggak setuju dia langsung marah. Jadi ini raja apa? Mirip kayak ini ya, yang sebelah kita tadi, lagi pilkada. Temperamennya tuh nggak bisa diatur, saudara. Dia marah-marah aja, pokoknya kemana dia nggak terima, wah itu sudah muncak udah, ya. Dan semua orang diem semua. Boleh dikatakan orang modern namanya psikopat. Orang psikopat seperti itu. Ya. Nah, saudara, coba kita perhatikan baik. Pengandian. Begini, saudara. Ya. Tadi iman yang pertama tadi adalah iman yang bersandar kepada percaya pada Tuhan. Semua Tuhan yang baik pasti keterima saya. Kalau saya berbuat baik, Tuhan baik pada saya. Kalau saya melakukan taat, Tuhan berkati saya. Saudara, ini adalah iman pada waktu awal kita mengenal Tuhan dan kita mendengar Tuhan seperti itu. Dan semua iman ini adalah gereja karismatik, Pentakosta itu hampir semua berada di sini. Kalau nggak ada mujizat, kamu kurang percaya. Kalau mujizat terjadi, pasti kamu ada apa-apa. Gitu kan? Terjadi aib, dosanya siapa? Kan gitu ukurnya. Saudara, itu pada waktu awal kita ikut bergereja, ikut menjadi orang percaya, dan waktu saya juga waktu menjadi orang Kristen juga sama. Sampai saya berdoa, kenapa ya nggak dijawab seperti ini? Saya jadi orang Kristen, kenapa saya kecelakaan malah? Nah, itu menjadi pertanyaan-pertanyaan gitu. Nah, dari situlah kita melangkah, mulai kita mengerti, belajar firman Tuhan, dijelasin dengan para hamba Tuhan, kita mulai melangkah naik ke atas. Seandainya Tuhan tidak memberikan, kalau kita taat, Tuhan tidak berkati kita. Itu ada ayatnya firman Tuhan, saudara. Ya, semua ada ayat firman Tuhan. Tetapi tidak semua ayat firman Tuhan itu kemudian satu sama lain itu tidak berhubungan. Ini berhubungan, saudara. Jadi susahnya begini, saudara, kita baca Alkitab, kita hanya memilih sebagian Alkitab, saudara jadi sesat. Hanya yang mengenakkan manusia yang saya baca. Nah, itu Joel Osteen. Saudara lihat Joel Osteen. Kalau kamu ingin mobil, perkatakan pada mobil itu. Kamu ingin rumah, perkatakan pada rumah itu. Maka kamu kalau ingin apapun, kamu tumpangin tangan, gitu kan? Terus lihat gedungnya baik, tumpangin tangan dalam nama Tuhan Yesus. Kamu doakan, ini hotelnya berapa, bintang berapa, rumahmu tingkat berapa, dalamnya ada
water heater, solar heater, semua yang detail gitu. Nah, Cho Yong Gi juga ngajar ini, saudara. Paul Cho Yong Gi atau David Cho. Dan dia akhirnya terjadi, saudara. Dapat rumahnya seperti itu, atau bagaimana caranya? Wih, betul dapat. Nah, saudara, imannya tuh sangat-sangat besar dan luar biasa. Nah, karena mendapatkan jawaban itu, semua orang kepingin seperti dia, betul nggak ya? Wah, dia ngajar orang, wah ini loh, saya dapat ini, dapat ini, dapat ini. Wah, semua orang kepingin. Ya karena itu memang dipingini manusia secara daging. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat ada orang yang dijawab Tuhan seperti ini, dan memang Tuhan kasih dalam arti karena belas kasihan Tuhan semuanya, tapi bukan ukuran bahwa semua orang seperti dia. Apalagi dia kalau pendeta, saudara. Terus minta jemaatnya seperti dia. Semua dapat kekayaan 1 triliun, semua 1 triliun semua. Saya tanya sekarang, pendeta-pendeta seperti ini kemana semua? Saya tanya, saudara, pendeta-pendeta yang triliuner itu semua kemana? Penghuni penjara. Aneh, saudara. Tuhan Yesus melepaskan semua untuk melayani Bapaknya. Kita ingin dapat semua untuk melayani Bapa kita. Kan Tuhan Yesus lepasin semua, sampai di kayu salib itu dia dapat apa? Nah, di sini dikatakan seandainya tidak, seandainya ya. Nah, ini enggak seandainya tidak, seandainya ya. Ya udah, nggak usah dijawab, nggak usah ada pergumulan. Seandainya tidak. Nah, langkah yang pertama, iman yang seperti bayi tadi itu, seandainya iya, oh iya semua udah, iya kan, gampang gitu. Nah, seandainya tidak, nah itu naik 1 tingkat. Iman yang 1 tingkat. Seandainya tidak gimana? Ayub berkata, saya tidak berdosa, dan tidak mungkin dosa yang ada pada saya menjadi satu tanda petik hukuman terus saya mengalami ini. Enggak. Dan dikatakan oleh Tuhan, Ayub tidak berdosa dalam ucapan dan semuanya. Jadi penyakit ini dari mana? Bukan karena dosa. Nah, saudara, ini level yang masuk kedua. Level kedua. Nah, level ketiga Ayub adalah waktu Ayub berkata, segala perkataanmu aku cabut semuanya. Dan aku hanya tenang menunggu engkau, apapun engkau lakukan, aku amini. Walaupun engkau tidak menyembuhkan aku amini. Dan itu level yang tertinggi, iman yang level tertinggi. Nah, nanti kita buka iman level tertinggi ini. Ya, bukan berarti, oh berarti Tuhan gak jawab, ya udah mati kamu. Bukan itu, saudara. Tapi di level tertinggi inilah ada the successive of life, the spiritual success of our life. Apa artinya? Saudara, Allah yang tidak menjawab doamu, Allah menyediakan lebih dari pikiranmu semua, lebih daripada semua kemampuanmu berpikir. Allah yang tidak memberikan jawaban yang seperti engkau minta itu. Allah memberikan tempat-tempat dan cara-cara Dia yang melampaui segala yang kamu ingini. Jawaban Allah lebih beyond your hope. Jadi artinya apa, saudara? Kita punya heavenly hope yang terus ada dalam hati kita. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego percaya, seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, aku tidak akan menyembah. Jadi kalau Tuhan tidak tolong kami, terus kami kemudian mengatakan karena Tuhan gak tolong, ya udah saya nyembah ini. Saya takut mati soalnya. Enggak, saudara. Seandainya Allah saya tidak menolong, saya tidak menyembah kamu, dan saya tidak mengakui Allah kami. Kan boleh kan? Kamu nggak nolong, ya udah bukan Allah kami. Aku juga nggak nyembah kamu. Terus siapa yang jalan? Cari Allah yang lain. Bisa kan? Iman seperti itu bisa nggak? Bisa. Tapi waktu dia mengatakan seandainya tidak, Allah saya tidak menyelamatkan saya tidak menyembah. Walaupun taruhannya apapun, kamu masuk ke dalam api perapian pun saya nggak takut. Kamu panasi sampai 7 kali lipat, sampai yang terpanas, tetap nggak takut. Disitulah Nebukadnezar marah luar biasa. Apa yang mengancam hidupmu? Tuhan Yesus pernah mengatakan satu kalimat ini, saudara. Jangan pernah engkau takut dengan orang yang bisa membinasakan tubuhmu, tapi takutlah pada Dia yang bisa membinasakan jiwamu. Saudara, banyak orang hidup
takut pada orang lain, takut pada kedudukannya hilang, takut pada tubuhnya, takut pada kematian dan semuanya. Tapi nggak pernah takut kepada Tuhan kalau tinggalkan kamu. Kenapa Daud berdoa, Tuhan jangan tinggalkan, jangan ambil rohmu dari hadirat hidupku. Karena itu kematian, kematian kekal. Saudara, Tuhan Yesus mengajar itu waktu dia mengajar tentang barang siapa yang mengasihi nyawanya melebihi daripada mengasihi aku, dan siapapun kau kasih lebih daripada aku, engkau tidak layak masuk kerajaan Allah. Saudara, ini adalah kasih Tuhan Allah segenap hati segenap jiwa, nggak boleh ada yang lain, hanya Tuhan Allah. Jadi artinya puncak daripada kasih manusia, kepercayaan kepada Allah itu adalah, saudara, absolut, tidak bisa ditawar, nggak bisa diapa-apain. Jadi Allah jadi Allah, bukan Allah yang jadi Allah kalau aku melakukan ABC. Oh, kalau aku beriman, Allah dipuja orang. Kalau aku mengatakan, oh, Allah akan disembah-sembah orang. Bukan. Kamu disembuhkan atau tidak, kamu dapat apapun, Allah tetap Allah. Jadi di sini, saudara, ini ada pergumulan yang luar biasa antara keberadaan Allah tidak ditentukan dengan keberadaan Nebukadnezar, dengan patung-patung berhala, dengan perapian, ataupun dengan anak-anak Allah. Allah tetap Allah. Itulah iman yang tertinggi, saudara. Kemarin dijelaskan oleh Pak Yosef Tong dengan jelas. Saudara, kamu nyembah Allah, belum tentu Allah mau kamu sembah kok. Kamu mengasihi Allah, Allah belum tentu kamu kasih. Semua bergantung pada Allah, bukan bergantung pada manusia. Saudara, kemandirian Allah, kemutlakan Allah, saudara, itu adalah sesuatu sifat Allah yang sejati itu di situ, yang tidak ada lainnya, itu hanya Allah. Jadi waktu Allah memilih kita dalam dosa kita, saudara, kita bertanya, kenapa saya berdosa kok dipilih? Kenapa dia lebih baik dari saya? Kenapa nggak dipilih Tuhan? Orang Kristen bobrok kayak gini, kenapa itu baiknya luar biasa? Kenapa Tuhan Yesus gak berikan kesempatan keselamatan pada dia? Dan saudara, kita berbicara tentang pengetahuan yang kita terbatas sekali. Kenapa bangsa Israel yang dipilih? Kenapa Tuhan bentuk 12 bangsa Israel melalui keturunan Yakub? Kenapa nggak bangsa lain aja? Saudara, itu adalah satu hikmat Allah yang tak terselidiki, tak terselami, saudara. Kalau Tuhan memilih Yakub menjadi bapak bangsa Israel dan diganti namanya Israel dan semua keturunan dan suku-suku Israel, saudara, itu bukan karena Yakub lebih baik, bukan karena Abraham lebih baik, bukan, saudara, tapi karena dia berdaulat, dia maha tahu, dia maha kuasa. Nah, iman yang tertinggi inilah membuat kita melihat harapan yang begitu besar. Kalau semua tidak ada jawaban, semuanya kita melihat pada Tuhan. Kalaupun nggak ada jawabannya, aku nggak akan ikut dunia ini. Apapun ditawarkan iblis dalam segala pencobaan, nggak akan saya bergerak. Saya tetap memandang Tuhan. Walaupun Tuhan nggak mandang saya tetap mandang Dia. Nah, waktu kita berpikir seperti ini, saudara, perhatikan baik-baik. Kalau saya sebagai orang tua dan anak saya ngomong seperti ini, apa yang kita rasakan sebagai orang tua, saudara? Iman anak kita kepada kita seperti itu. Saya percaya tetap kamu bapak saya. Kamu gak tolong saya tetap percaya kamu kasih saya. Oh, di situ keluar satu ungkapan yang begitu dalam. Saudara, menjadi satu bukan orang itu kemudian tidak memperhatikan Allah yang mendapatkan iman seperti ini. Iman yang menggoncangkan iman seperti ini, yang dimiliki oleh Syro-Fenisia. Masih ingat, saudara? Yang dimiliki oleh perwira yang dari Romawi itu. Dan Tuhan katakan tidak pernah ada bangsa Israel yang punya iman seperti ini. Karena apa, saudara? Betul-betul menyerahkan pada Tuhan. Apapun kamu katakan sembuh-sembuh, kami serahkan pada Engkau, Tuhan. Syro-Fenisia juga sama. Ingat, Tuhan, walaupun kami anjing, walaupun kami orang bangsa yang haram, najis, tapi Tuhan tetap Tuhan. Artinya apa? Kalau Tuhan mau tolong saya, kamu kalau Tuhan pasti tolong saya. Disitulah Tuhan Yesus waktu melihat iman orang ini, dan dia mengatakan satu kekagumannya, ini iman yang luar biasa, saudara. Nah, kenapa yang mempunyai iman luar biasa bukan bangsa Israel? Kok
Kok orang-orang seperti perwira yang bukan non bangsa Israel, saudara, Siro-Fenisia yang seperti itu? Itu menjadi pertanyaan besar. Waktu Tuhan Yesus mengatakan begitu banyak janda-janda di Israel, tidak ditolong Elia, yang ditolong janda Sarfat, yang Elisa tolong orang dari Sidon, janda dari Sidon itu. Tahu nggak apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Marah bangsa Israel, betul nggak? Kurang ajar kamu. Nah, setelah dari situ, jadi iman kita yang dari iman anak-anak itu, terus kemudian masuk ke iman yang dewasa, dan masuk ke iman yang sempurna, yang matang ini. Saudara, apa yang terjadi? Waktu kamu masuk ke iman yang matang, kamu diberi oleh Tuhan seperti rahasia film Narnia, ditulis oleh C.S. Lewis. Engkau akan melihat Aslan yang tidak mungkin terkalahkan, yang kamu lihat mati kalah, tetapi dengan kematiannya itu, dia mengubahkan dunia. Nggak ada jalan keluar dunia ini, saudara. Dunia menuju kebuntuan. Tapi manusia yang hebat seperti Elon Musk, seperti Bill Gates, seperti orang-orang yang luar biasa berpengetahuan, yang luar biasa semua, mengatakan dengan bahwa masa depan manusia itu akan bagus, dibangun seperti ini. Omong kosong semua, saudara. Dunia menuju kehancuran. Firman Tuhan mengatakan dunia akan menuju penghabisan. Kristus akan datang. Saudara, semua orang bisa mengakui, wah, negara Indonesia akan menjadi adil dan makmur begini. Saudara, firman Tuhan baca, saudara. Kita bukan orang pesimis, tapi kita tahu siapa Tuhan kita. Kita nggak peduli dengan janji manusia. Semua orang menjanjikan akan memperbaiki dunia ini, semuanya hancur semuanya. Karena yang bisa cuma Tuhan Yesus. Bagaimana kerajaan Allah itu datang? Saudara, kita membawa iman seperti ini. Imannya biji sesawi, yang membuat burung-burung akan datang dan bertengger hidup bersama dengan iman kita. Itu loh iman yang diminta oleh Tuhan, bahwa kerajaan Allah sudah datang, iblis sudah dikalahkan, karena aku sudah mengusir setan, dan kesembuhan semua sudah diberikan kedamaian. Pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Dan ini kemenangan, saudara. Jadi satu sisi manusia tidak ada harapan, jalan buntu, saudara. Tetapi gereja Tuhan yang memberikan jalan, pengharapan, sampai pada nyawa sekalipun. Dan apa yang terjadi dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya. Saudara, kita masuk ke penyertaan Tuhan yang luar biasa. Perhatikan, saudara, ya. Perhatikan. Tadi kata-kata ini, ya, dikatakan, maka meluaplah marah daripada Nebukadnezar. Saudara, perhatikan. Banyak orang yang berpikir Nebukadnezar akan ditolong Tuhan. Saudara, Sadrak, Mesak, Abednego akan dibebaskan Tuhan. Perhatikan. Di dalam perapian itu, Sadrak, Mesak, Abednego tidak minta untuk dia kemudian keluar. Enggak. Tapi siapa yang keluarkan? Nebukadnezar. Jadi artinya begini, saudara. Jadi permasalahan yang ada di perapian itu tidak diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan hanya memberikan pada kamu, aku menyertai engkau, aku di tengah-tengah kamu. Sadrak, Mesak, Abednego tetap di perapian. Betul kan? Apakah Tuhan Yesus menolong mereka? Tuhan diam. Tapi di dalam perapian itu mereka nggak apa-apa. Nggak terbakar, nggak bau, nggak apapun. Saudara pernah masak manggang sate? Betul kan? Wah, kalau sudah baunya nempel badanmu, gitu. Terus kamu pulang, terus istrimu bawa, ini bajunya bau. Bau apa kamu? Bau sate ya? Nah, saudara perhatikan, bau pun nggak, saudara. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego ini bau pun nggak, saudara. Jadi betul-betul waktu dia sebelum masuk dan setelah keluar, saudara, perlindungan Allah dalam tubuhnya itu sudah dilindungi oleh Tuhan dari perapian itu. Jadi bukan waktu di dalam perapian, bukan, saudara. Jadi waktu dia masuk, saudara, jangankan, saudara, itu kan panas masuk gitu, bulumu pasti angus kan. Kalau nggak pernah coba, api kasih ke bulumu, nggak usah nempel ke dagingmu, ke bulunya doang. Gimana bulumu? Gitu kan? Terbakar pun enggak, saudara.
Jadi sebelum dia masuk ada perlindungan kemuliaan Allah waktu dia dimasukkan dan bersama dengan Kristus di dalamnya, dan Tuhan Yesus tidak memerintahkan duduk, ayo kamu keluar, enggak. Tapi Tuhan Yesus menunggu pengakuan Nebukadnezar, mengakui dia, dan barulah melalui Nebukadnezar yang memasukkan api dan dari mulutnya keluarkan api. Dia mampu mengikat dan membuka, dia mampu memasukkan dan mengeluarkan. Saudara, adalah kekuasaan Kristus. Jadi waktu Nebukadnezar memasukkan, kamu harus tanggung jawab. Begitu dia lihat, nah nggak mati kan? Wah, betul nggak mati. Kok ada 4 orang? Cepat keluar kamu, keluar. Maka keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya tanya sekarang, kenapa Yesus tidak keluar? Coba. Saudara, baca Alkitab itu unik sekali. Saudara, untuk menyatakan bahwa Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego Allah yang tak terkalahkan dengan ancaman kematian dan semuanya. Nah, kita berdoa, saudara. Setelah ketiga orang ini keluar, dicek semua perwira-perwira tadi, ngecek semua, kan datang semua dicek. Dilihat angus nggak? Sama sekali nggak apa-apa, kecuali tali itu lepas, terbakar. Tubuhnya suci, kudus, mulia. Dan setelah dicek, baru di situ ada pengakuan dari Nebukadnezar. Apa pengakuan itu? Ya, ini ayat yang terakhir ya. Coba kita lihat. 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun, Allah siapapun, Allah manapun, kecuali Allah mereka. Monoteisme, ekad. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal, dimutilasi, dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan dengan cara demikian. La ilaha illallah. Betul kan? Tidak ada lain kecuali Allahnya bangsa Israel. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Jadi semakin tinggi, semakin tinggi. Setelah inilah yang kita sebut sebagai rahasia membuka kesuksesan hidup di dalam iman yang sejati. Dan saya percaya, kemarin beberapa orang dari mahasiswa MTS sangat minder mereka, saudara. Mereka dari Nias, dari mana-mana, pendidikannya sangat minim sekali. Dan saya beritahu mereka, kalau kalian melihat dirimu sendiri seperti itu, kemuliaan Tuhan akan tertutupi banyak. Tetapi jika kamu datang pada Tuhan, belajar pada Kristus sebagai pusat hidupmu, kamu sedang memegang kekuatan masa depan, pemerintahan-pemerintahan, dan yang ada dalam gereja di dalam tangan kalian. Saudara, saya pikir kita harus percaya kepada iman yang berproses, yang progresif. Dan kadang-kadang iman kita bisa di bawah, kadang-kadang berada di tengah, kadang-kadang berada di atas. Tetapi saudara harus tahu, yang pasti adalah Tuhan tidak pernah tinggalkan menyertai engkau. Ya, jadi Tuhan itu setia. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini. Biarlah kami belajar iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Belajar mengatakan seandainya tidak terjadi, seandainya tidak, maka kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tahu. Engkau menjadikan jalan yang di luar daripada semua kemampuan kami berpikir. Engkau bukan menghilangkan apa yang kami hadapi, Tuhan, tapi kami menerobos di dalamnya. Kami mengambil semua bagian ujian, pencobaan, pergumulan itu, dan kami telan semuanya. Dan kami berani berkata, harapan kami ada pada Tuhan. Dan pada saat kami percaya, apapun yang Tuhan rencanakan,
yang Tuhan pimpin, yang Tuhan berikan pada kami adalah selalu baik, selalu benar, dan selalu adil. Maka di sanalah Tuhan, Engkau memelihara kami, karena Engkau sudah mengerti betapa kami sebagai orang-orang yang berkenan pada hati Tuhan, yang mengerti hati Tuhan, seperti Kristus yang berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Seberat apapun yang dia hadapi, dia jalani. Dan di sana Engkau membuka berkat bagi bangsa-bangsa dan segala suku bangsa, orang-orang berdosa mendapatkan keselamatan dari Kristus Yesus. Dan disinilah Tuhan, kami berdoa, biarlah kami menjadi Kristus-Kristus yang kecil, serupa dengan Engkau, membawa pengampunan, karakter daripada Kristus, dan akhirnya memuliakan Engkau dengan hidup kami. Pakailah setiap kami Tuhan, dan biarlah Engkau ditinggikan, dimuliakan di dalam seluruh hidup kami. Engkaulah satu-satunya yang dipuji, disembah. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin.